ada di kuning di rumah ini Al-Aqsa belum di Eropa. Ini air makin besar. Shalom, sahabat gereja itu. Kembali lagi dengan saya di sini, Bedi. Ya, itu tadi cuplikan video di awal bagaimana kita melihat sama-sama putra mahkota Bahrain sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas. Beliau berkata Hamas itu adalah teroris, dan beliau sangat mengutuk keras dan tidak bisa toleransi yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober bulan lalu. Saudaraku, dan itu sangat bahaya sekali. Dikutuk oleh negara-negara Arab. Makanya tidak ada negara Arab yang mau membantu Hamas, saudaraku. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau berpikir dengan jujur, berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati nurani, kita yang tulus bahwa kita harus menatakan kepada dunia bahwa Palestina itu free Palestina udahlah gitu. Karena Israel mau melawan Hamas. Ya. Kita harus pahami itu Israel tujuannya melawan Hamas, bukan melawan Palestina atau menghabisi Palestina. Dia hanya mau menghabiskan Hamas daripada teroris Hamas ini yang saat ini digemang-gemangkan di Indonesia bahwa pejuang Islam, pejuang Hamas dibelah, pejuang di Indonesia. Padahal mereka itu teroris, sudah jelas mereka itu teroris. Karena yang membuat rakyat Palestina menderita ini Hamas. Semua ini dimulai pada tanggal 7 Oktober kemarin. Sebagai putra mahkota Bahrain, di mana dia mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan itu sudah keterlaluan. Dia mengatakan, dan juga kita melihat tadi info yang beredar di media sosial, bagaimana Presiden Palestina sendiri mengutuk serangan Hamas. Ya, mengutuk serangan Hamas yang dilakukan oleh Hamas itu. Beliau mengatakan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober tidak mewakili Palestina. Itu yang dikatakan oleh Bapak Presiden Palestina. Tidak lama setelah beliau mengatakan seperti itu, beliau ditembak, saudaraku. Ya, puji Tuhan beliau selamat daripada tembakan itu. Tapi inilah kontroversi yang dilakukan. Banyak orang tidak senang, banyak orang tidak suka kepada Presiden Palestina karena tidak berpihak kepada Hamas. Yang disebut Hamas itu saat ini pejuang daripada wilayah Palestina. Padahal bukan pejuang. Beliau itu tahu bagaimana penderitaan rakyatnya. Sangat paham rakyatnya menderita. Itu gara-gara Hamas, gara-gara teroris Hamas. Kita melihat hari ini Bapak Ibu, sebagaimana informasi yang kita dapatkan di media sosial, tetapi bukan media lokal, saudara ya, bagaimana tentara Israel sudah menguasai Gaza. Artinya Gaza ini sudah aman, Gaza ini sudah damai, karena Israel sudah menguasai Gaza. Dan bintang Daud sudah berkibar di sekitaran kota Gaza. Dan Hamas tentunya tidak ada di tempat, saudaraku. Dan semua terowongan-terowongan sudah dicor. Semua dicor semua oleh tentara Israel. Dan kita berdoa supaya rakyat Palestina segera bebas dari Free Palestine, dari Hamas yang
yang saat ini dikumpulkan. Ya, kalau orang berkata Free Palestine dari Israel, kita mengatakan bahwa Free Palestine dari Hamas. Ketika Hamas tidak ada rakyat Palestina. Tidak ada rakyat Palestina aman. Rakyat Palestina tenang, rakyat Palestina bisa bermain, bisa beraktivitas seperti mestinya, saudaraku. Seandainya Hamas tidak melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin, tentunya, Bapak Ibu, Gaza itu tidak akan hancur. Gedung sekolah, rumah sakit, dan tempat bermain anak-anak tidak akan hancur, ya. Ini kita harus tahu. Harus paham, ya, saudara. Yang membuat ini hancur semua sebagai yang sering kita ulang-ulang, Bapak Ibu. Tidak akan hancur itu semua, ya. Karena Hamas sembunyi di balik itu. Sembunyi di balik rakyat sipil. Semuanya sembunyi di balik rakyat Palestina. Rakyat dijadikan tameng oleh kelompok Hamas. Mereka adalah teroris. Makanya Bapak. Makanya ini putra mahkota Barit tidak memihak kepada Hamas. Putra mahkota Arab Saudi juga tidak memihak kepada Hamas. Emirat Arab juga tidak memihak kepada Hamas dan tidak. Dan bisa juga Bapak Ibu, yang membuat mereka bisa melihat bahwa yang membuat hancurnya Gaza itu dikarenakan pada tanggal 7 Oktober kemarin. Seandainya tanggal 7 kemarin itu Hamas tidak melakukan serangan ke Israel dengan 5 ribuan lebih roket yang menyerang Israel, tentunya rakyat Gaza sampai hari ini mereka tetap sukacita damai, bisa bermain sebagai mana bisanya dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Jadi aktivitas mereka ganggu dan mereka sudah mengungsi rumah, gedung sekolah, rumah sakit pada hancur itu semua karena Hamas memakai fasilitas tersebut. Kita lihat itu, saudara, rumah sakit yang dibilang rumah sakit tempat penampung korban. Tahunnya apa? Kemarin Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa ini tempat teroris dan dia bisa buktikan ada persenjataan, ada bom, ada seragam militer daripada Hamas. Di situ semuanya ditinggal. Mereka menggunakan baju warga biasa karena mereka takut dan mereka meninggalkan itu semua. Ketika bom meledak di rumah sakit yang dituduh itu Israel, padahal bukan, itu adalah bom Hamas yang tidak diduga meledak tiba-tiba. Itu ya, saudara. Jadi Hamas ini memakai fasilitas tersebut untuk dijadikan tempat persembunyiannya. Persembunyian teroris Hamas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pecinta gereja YouTube, jadi kita berdoa berseru hari-hari ini, biar Free Palestine dari Hamas, ya, Free Palestine dari Hamas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim dari. Jadi kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 7 ini, orang yang tidak mengasihi, orang itu tidak mengenal Elohim, dan orang itu hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, tetapi kuasa kegelapan. Karena hanya kuasa kegelapan yang suka kekacauan, yang suka pemberontakan, yang suka dengan peperangan, yang suka membinasakan, yang suka membunuh, itu kuasa kegelapan, saudara. Ayat ini harus kita ingat, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Ini semua orang tahu, semua umat beragama tahu. Mau agama apapun dia, mau kepercayaan apapun dia, pasti orang itu tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih.
Dan Tuhan itu Maha Penyayang. Maka sangat bohong apabila orang itu mengatakan kepada kita semuanya, saya sayang kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi kita melihat kehidupan sehari-hari orang itu tidak ada ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Maksudnya apa? Apabila orang itu mengasihi Tuhan secara otomatis, orang itu terus mengasihi sesama. Karena tidak ada yang mungkin. Alkitab mengatakan orang itu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sementara. Orang saudara, teman saudara, kerabat yang kelihatan saja, orang itu tidak fasih bagaimana dia menjalankan firman Tuhan. Apa yang disampaikan perintah Tuhan. Yang kelihatan saja orang itu tidak mau mengasihi. Orang itu tidak mengasihi. Orang itu buat permusuhan. Orang itu sering buat sakit hati orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat gereja YouTube, saudaraku gereja YouTube. Orang yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus mengenal kasih. Artinya orang tersebut yang tidak mengenal kasih, ayo kita ajarkan kasih. Kita tunjukkan Tuhan kita itu sangat mengasihi. Karena semakin orang itu mengenal Tuhan, semakin sifat-sifat itu ditransferkan, bertanam, bertumbuh, dan orang itu bisa menghidupkan sifat-sifat yang dimiliki Tuhan. Sifat kasih sabar, pengampunan, kasih Elohim dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Elohim telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, supaya kita hidup oleh Bapa Elohim. Siapa di sini yang dimaksud oleh Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, ayat yang ke-10, inilah kasih. Itu bukan kita telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Elohim adalah Raja mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita lanjut di ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim jika kita saling mengasihi. Elohim tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Elohim dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mendapatkan bagian dari rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan, Tuhan tetaplah berada di dalam Dia dan Dia di dalam Elohim. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Elohim, dan Elohim di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian dan percaya pada hari penghakiman karena sama seperti Dia, kita juga akan di dalam dunia ini, di dalam kasih. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, saudaraku gereja YouTube. Jika seorang berkata, aku mengenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tak dilihatnya. Ayat yang ke-21 saya bacakan. Dan pemerintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia juga mengasihi saudaranya. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kita harus sering mungkin membaca firman Tuhan agar kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu bisa melekat di dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kamu dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal dari buahnya. Dan orang-orang melihat kamu mengenal kamu dari buahnya. Saudaraku, sahabat gereja YouTube, jadi ketika ada orang yang secara kasat mata seolah-olah orang tersebut sangat dekat sekali dengan Tuhan, sangat dekat sekali dengan Sang Penciptanya. Kita sering melihat dalam kehidupan dia dari segi pakaiannya, dari segi jalannya, dari segi duduknya, dari segi dia, maka semuanya menunjukkan bahwa orang tersebut sangat dekat sekali dengan Tuhan. Bila dilihat dari secara kasat mata, sering orang itu ke tempat ibadah, sering orang itu mengajak orang untuk beribadah, tetapi Bapak Ibu, bayangkan ya, lihat dan perhatikan ayat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, ya maka ia adalah pendusta, berbohong. Orang tersebut yang kita lihat mengasihi Tuhan apabila orang tersebut membenci saudaranya, apabila orang tersebut membenci sesama, membenci teman, membenci sahabat, membenci kerabat, memang secara kasat mata seolah-olah orang tersebut dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan tanpa kita sadari di belakang orang ini, di belakang banyak orang-orang ini punya dendam, menyimpan dendam dan benci terhadap orang lain. Berarti orang tersebut tidak dekat dengan Tuhan. Orang tersebut secara tidak langsung sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan karena membenci saudaranya. Bagaimana dia mengasihi Tuhan, saudara? Sementara orang yang kelihatan tidak dia kasih. Ya, sebagaimana saya dulu, saudara. Kalau boleh saya bersaksi sebelum saya diterima di gereja YouTube ini, saya hancur loh. Saya merasa saya paling rohani. Saya merasa saya paling baik. Saya merasa saya paling dekat dengan Tuhan Roh Kudus. Tahunya saya salah, saudara. Saya merasakan bahwa ini konyol. Seperti saya ditutup mata sandua. Tapi saya percaya dari semua ini, saya berani, saya bangun, saya mau dididik, mau dimuridkan di gereja YouTube ini, di Yayasan Cipta Pelita. Itu saya sangat bersyukur sekali karena ada waktu Tuhan untuk menjamah saya dengan orang-orang lain, orang-orang yang ada di gereja YouTube ini, dan akhirnya saya bisa melayani di sini dan dimuridkan, belajar di sini. Dan akhirnya saya berani untuk memutuskan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan juga saya melepas dendam, kepahitan. Semuanya itu, saudara. Dan saya bisa hidup damai. Walaupun jabatan saya tidak ada lagi, uang saya tidak ada lagi, saya benar-benar terpuruk, saudara. Saya benar-benar hancur. Saya benar-benar ditelanjangi. Gak apa-apa. Keluarga saya meninggalkan saya. Keluarga saya menodai saya di depan saya ketika saya mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat. Tidak apa-apa, saudara. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana indah buat hidup saya. Dan saya rindu melayani. Makanya ketika saya menceritakan ini kepada Bang Liu, saya mau dimuridkan di sini, bahwa apapun makanannya, apapun minumannya, saya tidak makan dan sebagainya, siap. Bersama rekan-rekan kita juga di
Yayasan Cipta Pelita ini di bawah naungan gereja YouTube. Saya siap bang. Mau tidur tanpa kasur, saya siap. Saya mau tidak punya bantal lah apa. Yang penting saya bisa melayani Tuhan, khususnya saat ini. Ya, itu saudara yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini di gereja YouTube ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Biarlah terus kita menjadi dampak. Jujur saya Dedi memang masih belajar di sini, tapi saya percaya rencana Tuhan indah bagi hidup saya. Dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Itu saudaraku. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara suka mendengarkan konten-konten ini ataupun mendengarkan apa yang saya sampaikan untuk ini, katakan, cukup tuliskan. Tuhan Yesus Maha Dahsyat, Tuhan Yesus Maha Besar, karena Dia bisa mengubah saya yang tadinya saya radikal, yang selalu ingin membasmi orang-orang kafir. Tapi saya bicara oleh Roh Kudus. Saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai seperti ini, tapi saya percaya ada kerinduan perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk share, bagikan video ini, dan dukung pelayanan terus gereja YouTube ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Kasih karunia Tuhan selalu menemani saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Abdullah dan Mas Dedi. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Haleluya. Amin. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.